Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya aku itu adalah imam kalian di dalam sholat. Fala tasbikuni birruku'i wala bisujud. Jangan engkau mendahuluiku ketika ruku, ketika sujud, wala bil qiyam, dan ketika berdiri. Wala bil insirafi, dan jangan berpaling kepada sholatmu. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Sesungguhnya aku melihat kalian di depanku dan di belakangku. Jadi Rasulullah itu hebat. Rasulullah itu kasaf. Walaupun ketika sholat apa yang dikerjakan makmum itu terlihat baik depan maupun belakang. Summa qala, kemudian Rasul berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang menguasai Muhammad, lau ara'aitum ma ra'aitu la dhakhiktum qalilan wa la baqaitum katsira. Andai kata kamu mampu melihat, andai kata kamu tahu apa yang aku lihat di dalam sholat, la dhakhiktum qalilan, pasti kamu tersenyum sedikit, tertawa sedikit. Sebaliknya, wala bakaitum katsira, kamu akan menangis katsira, dengan banyak. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang engkau lihat di dalam sholat wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ra'aitul jannata wan nar. Jadi saya melihat surga dan neraka itu secara nyata. Nyambung kepada doa iftitah ketika sholat tahajud. Beliaunya ketika sholat tahajud kan membaca doa iftitah ini. Antal haq wa wa'dukal haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu benar dan neraka itu benar. Bukan sekedar bacaan, tapi basironya itu betul-betul melihat surga dan melihat neraka. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa meniru beliau. Yang tadinya hanya sekedar bacaan, tapi basironya itu sudah disingkap. Sudah dibuka sama Allah. Basiro itu mata batin. Sudah disingkap. Andai kata kamu tahu seperti aku lihat, pasti kamu akan menangis. Makanya orang yang sholat kemudian asal-asalan, karena di dalam sholatnya itu tidak pernah tahu sama sekali. Ya, tidak pernah tahu sama sekali. Nah, ini harus diminta. Harus diminta. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Samnul jannah, surga itu tidak ternilai harganya. Tapi kenapa dengan salat itu bisa ditebus? Dan di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa di antara pintu surga ada namanya babus sholat. Pintu sholat. Ya Allah. Dan jelas bahwa sholat itu manzilur rahmah. Siapa yang sholatnya khusyuk, pasti nanti rahmat itu turun. Manzilur rahmah. Siapa yang sholat pasti zainul wajih, menghiasi wajah. Al-Fatah ayat 29, simahum
fi wujuhim min asari sujud. Nyambung kepada doa sujud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura sam'i nura basari nura tahti nura fauqi nura yamini nura yasari nura amami nura khalfi nura wa azimli nura. Nyambung ke At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nyambung kepada hadis as-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Kalau cahaya ya pasti bisa diartikan nurul wajhi, nurul qalbi, bahkan wa mastaqallat bihi qadami. Sekujur tubuh itu cahaya. Cahaya ini yang menjadikan nanti ketika mati, cacing tidak bisa mendekat, belatung tidak bisa mendekat. Zat-zat penghancur namanya apa Pak Ghafur? Zat-zat penghancur tubuh itu loh. Di antaranya para hafidh Al-Quran itu juga mendapatkan kemukjizatan itu. Semoga kita termasuk. Dan kita hantarkan orang tua kita dan guru-guru kita dengan sholat kita. Kita berkali-kali tapi enggak paham itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kemarin bilang sama Mas Udin seperti ini. Hati-hati ya ketika Al-Fatihah pada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kepada jalan yang lurus. Satu, fis sholat, ketika sholat, minta sirat. Dua, kehidupan. Kita hidup itu minta bimbingan loh ya. Lihat, 3 ajal. Nanti ketika kita ajal itu loh, minta dibimbing Allah. Ya. Kemudian setelah ajal apa? Apa? Ajal siratal mustaqim. Ya. Setelah siratal mustaqim apa? Surga. 5 ini. Jadi persiapkan ihdinas siratal mustaqim kita itu sampai tembus akhirat. Kalau kita sadar ini enggak mungkin membaca Al-Fatihah ngantuk itu. Pernah kita kaji kan bahwa siratal mustaqim di atas neraka jahanam kecilnya melebihi rambut, tajamnya melebihi pedang. Ini sebagai kiasan bahwa siratal mustaqim tidak mampu dilihat oleh mata kepala. Hanya mampu dilihat oleh mata batin. Ada hadis bahwa siratal mustaqim inilah yang kita pakai untuk melihat. Kalau kita tidak mempersiapkan di dalam sholat, maka yang terjadi fawailun, maka masuk neraka. Well, lil musallin, bagi orang yang sholat, maksudnya itu sholatnya lalai dan lupa. Begini istimewanya itu loh, disia-siakan. Betul ya? Begini istimewanya itu loh, disia-siakan. Bagi para pejalan sholat, pasti mengiyakan. Bagi pejalan mencari mutiara sholat, pasti mengiyakan. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang disebut rahasia itu di luar apa di dalam? Di dalam. Dan rahasia itu diberikan kepada orang yang dipercaya. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.